Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar menentukan FPP dengan faktorisasi prima. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Menentukan FPP dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Nah teman-teman, menentukan FPP itu ada 3 cara ya. Nah cara yang pertama yaitu dengan faktor persekutuan. Kemudian cara yang kedua dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Dan cara yang ketiga yaitu dengan tabel. Nah untuk cara yang pertama dengan menggunakan faktor persekutuan sudah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman. Kemudian, hari ini kita akan belajar menentukan FPP dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Nah, jadi teman-teman, ketika mengerjakan soal, tolong dibaca lebih teliti lagi ya. Di dalam soal itu kita diminta menggunakan cara yang mana? Jika yang diminta kok cara yang pertama, tapi kalian mengerjakan dengan cara yang kedua, padahal hasilnya sama, hasilnya betul, tapi nanti bisa salah ya teman-teman. Karena yang diminta sebenarnya menggunakan cara yang pertama. Jadi, Ustazah minta buat teman-teman baca soalnya dengan teliti, kemudian kerjakan sesuai dengan apa yang diminta dalam soal. Jika dalam soal tidak disebutkan menggunakan cara manapun, kalian bebas memilih cara yang mana ya, yang menurut kalian paling mudah. Tapi, jika dalam soal diminta menggunakan faktorisasi prima, maka teman-teman juga dalam mengerjakannya menggunakan cara faktorisasi prima atau pohon faktor. Menentukan FPP dengan faktorisasi prima dilakukan dengan 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan dengan pohon faktor. Jadi kita buat pohon faktornya terlebih dahulu, kemudian kita tentukan faktorisasi primanya. Kemudian setelah itu kita perhatikan faktorisasi primanya. Kemudian kalikan bilangan yang sama, pilih pangkat terkecil. Nah, ini kuncinya dalam menentukan FPP teman-teman. Kita hanya memilih bilangan yang sama, kemudian kita pilih yang pangkatnya terkecil. Nah, untuk lebih memahaminya, coba perhatikan contoh berikut ini. Tentukan FPP dari 12 dan 18 dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, teman-teman, untuk menjawabnya coba kita perhatikan soalnya terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk menggunakan faktorisasi prima. Jangan gunakan cara yang lain ya, teman-teman. Kita menggunakan cara ini. Nah, untuk menentukannya, langkah pertama kita tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Kita cari faktorisasi prima dari 12 terlebih dahulu. Kita tulis 12, kita bagi dengan bilangan prima. Nah, 12 berarti kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 6, kita tulis di sampingnya. Kemudian 6 bukan bilangan prima, berarti kita bagi lagi. Kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Nah teman-teman, dilihat 3 adalah bilangan prima, berarti sudah selesai. Jika sudah menghasilkan bilangan prima, berarti pohon faktornya sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita lingkari bilangan yang di sebelah kiri dan bilangan yang terakhir. Sehingga kita peroleh faktorisasi primanya adalah perkalian dari bilangan-bilangan yang kita lingkari tadi. 2 dikali 2 dikali 3. Kemudian di sini ada perkalian berulang. 2 kali 2 bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 2 dikali 3. Faktorisasi prima dari 12 sudah ketemu, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 18. Kita tulis 18, kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2, hasilnya adalah 9. 9 kita bagi lagi dengan bilangan prima, pokoknya harus bilangan prima ya teman-teman. Yang bisa membagi 9 adalah 3, kemudian 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Nah, 3 bilangan prima berarti sudah selesai. Kita lingkari bilangan yang di sebelah kiri dan bilangan yang terakhir.
Sehingga faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 dikali 3. Ingat ya teman-teman, bilangan yang dilingkari. Kemudian di sini ada perkalian berulang 3 kali 2, 3-nya ada 2, berarti bisa kita tuliskan 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sudah ketemu semua faktorisasi primanya, kita lanjut langkah yang kedua. Kalikan bilangan yang sama, pilih pangkat terkecil. Coba kita perhatikan faktorisasi prima dari kedua bilangan, di sini dan di sini. Kita kalikan bilangan yang sama. Di sini ada bilangan 2, di sini ada bilangan 2 juga. Berarti kita pilih bilangan 2-nya, kita pilih pangkatnya yang terkecil, sehingga kita pilih yang kedua di sini. Kita simpan terlebih dahulu 2. Kemudian dikali, ternyata ada bilangan yang sama lagi. Di sini ada 3, di sini juga ada 3. Kita pilih yang pangkatnya paling kecil, berarti kita pilih yang pertama. Di sini kita tuliskan dikali 3. Sehingga kita peroleh FPB-nya adalah 2 dikali 3, hasilnya sama dengan 6. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan FPB dari 28 dan 72 dengan menggunakan faktorisasi prima. Coba perhatikan di sini, faktorisasi prima berarti kita harus menggunakan cara itu ya teman-teman. Untuk menjawabnya, langkah pertama, kita tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Kita cari faktorisasi prima dari 28 terlebih dahulu. 28 kita bagi dengan bilangan prima. 28 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 14. 14 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 7. Dan 7 adalah bilangan prima, berarti sudah selesai. Kita lingkari bilangan yang di sebelah kiri dan bilangan yang terakhir. Sehingga kita peroleh faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 7. Di sini ada bentuk perkalian berulang, bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 7. Selanjutnya, kita cari faktorisasi prima dari 72. Di sini kita tuliskan 72, kita bagi lagi dengan bilangan prima. Kita bagi 2, hasilnya adalah 36. 36 kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 18. 18 kita bagi 2, hasilnya 9. Nah, 9 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3. 3 sudah bilangan prima, sekarang kita lingkari bilangan yang di sebelah kiri dan bilangan yang terakhir. Sehingga kita peroleh faktorisasi primanya adalah perkalian dari bilangan-bilangan yang dilingkari. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Kita perhatikan di sini ada bilangan berulang, ada perkalian berulang 2 pangkat 2. 2 dikali 2 dikali 2, 2-nya ada 3. Kemudian 3 kali 3, 3-nya ada 2, berarti kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sudah ketemu semua faktorisasi primanya, berarti kita lanjut langkah yang kedua. Kalikan bilangan yang sama, pilih pangkat terkecil. Coba kita perhatikan faktorisasi prima di sini dan di sini. Nah, ada bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Nah, kita pilih yang pangkatnya terkecil. Di sini pangkatnya 2, kemudian di sini pangkatnya 3, berarti kita pilih yang pangkatnya 2. Yang pertama di sini. Ada lagi yang sama? Tidak ada ya teman-teman. Dari kedua faktorisasi prima yang sama hanyalah bilangan 2. Berarti kita peroleh FPB-nya adalah 2 pangkat 2. Bilangan yang sama, kemudian pilih pangkat terkecil. Jika ada 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Jadi, FPB dari 28 dan 72 adalah 4. Bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan?
Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.